Martial Peak 3647. Musim di Four Seasons Land selalu berubah. Dan Yang Kai mampu melangkah keluar dari pemandangan dengan satu langkah. Jika dia menghadapi pemandangan seperti itu pada hari biasa, Yang Kai akan sangat senang. Lagi pula, peristiwa ajaib seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa dengan mudah ditemui. Jadi jika dia bisa menenangkan hatinya dan bermeditasi, dia pasti akan bisa mendapatkan beberapa manfaat. Tapi sekarang dia memiliki hal-hal penting untuk diperhatikan. Bagaimana Yang Kai bisa ingin memahami sesuatu? Dia hanya bergegas menuju Flowing Time Temple. Seiring berjalannya waktu, ekspresi Yang Kai menjadi serius. Dia benar-benar menyadari bahwa umurnya memudar. Sejak dia mulai berkultivasi, sudah lebih dari 100 tahun. Penggarap merebut keberuntungan surga dan bumi. Merencanakan untuk mendapatkan keberuntungan dunia. Dan terampil dalam melestarikan masa muda mereka. Sehingga Yang Kai tampak seperti seorang pemuda berusia 20-an atau 30-an. Mungkin setelah 100 atau 1000 tahun, penampilannya tidak akan banyak berubah. Secara umum, dalam keadaan normal, tidak mungkin bagi seseorang untuk merasakan umur mereka menghilang. Kecuali jika waktu berlalu dengan kecepatan yang sangat cepat. Yang Kai saat ini berada dalam situasi ini. Saat dia terbang ke depan, dia bisa dengan jelas merasakan waktu mengalir melalui tubuhnya. Setelah melakukan perjalanan hanya beberapa lusin kilometer, Yang Kai merasa seolah-olah dia telah hidup selama beberapa lusin tahun. Ini bukan ilusi. Tetapi Yang Kai yakin bahwa waktu memang telah melewatinya selama beberapa lusin tahun. Dengan kata lain, dia baru terbang beberapa puluh kilometer di Four Seasons Land, tetapi dia sudah berusia beberapa lusin tahun. Perasaan ini menyebabkan hatinya tenggelam. Dia tidak tahu apakah itu karena situasi abnormal saat ini di Four Seasons Land atau apakah itu karena dia telah terbang selama beberapa dekade. Tapi apapun alasannya, dia tidak bisa berhenti berjalan. Jadi meskipun dia merasakan berlalunya waktu, dia masih terus maju. Menenangkan hati dan pikiran seseorang, tidak membiarkan kekuatan eksternal mempengaruhi dirinya. Setelah periode waktu yang tidak diketahui, sebuah istana besar tiba-tiba muncul di depan Yang Kai. Menatap istana, Yang Kai merasakan aura kuno menyapu dirinya, menyebabkan pikirannya menjadi agak linglung. Pada saat itu, dia tidak dapat mengingat mengapa dia datang ke sini, atau bahkan siapa dia. 1000 kilometer, 1000 tahun waktu. Saat dia terbang, tidak peduli seperti apa dunia luar. Dalam persepsi Yang Kai, itu memang sudah lebih dari 1000 tahun. Dia tidak memikirkannya selama 1000 tahun dan hanya terbang dengan insting. Jadi ketika dia mencapai akhir, dia secara alami merasa agak tersesat. Namun, ketika dia melihat kata-kata Flowing Time Temple, mata bingung Yang Kai berangsur-angsur menyala dan pikirannya yang kacau dengan cepat kembali normal. Dia ingat siapa dia dan mengapa dia datang ke sini. Pintu kuil ilahi terbuka dan Yang Kai melangkah maju. Saat dia melangkah melewati pintu, dia memasuki Flowing Time Temple. Sebelum dia bisa memeriksa situasi di dalam kuil ilahi, sesosok terbang ke arahnya. Wajah Yang Kai menjadi dingin saat dia diam-diam mengedarkan demon ki-nya, bersiap untuk bertindak kapan saja. Tetapi ketika dia melihat penampilan orang yang bergegas ke arahnya, matanya mau tak mau melebar. Karena pakaian dan penampilan orang ini persis sama dengan miliknya. Jika ada cermin di depannya, dia pasti akan berpikir bahwa dia sedang melihat ke dalamnya. Namun, setelah diperiksa lebih dekat, tidak ada perbedaan. Wajah pihak lain tampak beberapa tahun lebih tua darinya, dan ada darah yang mengalir dari sudut mulutnya. Jelas dia menderita beberapa luka. Ketika Yang Kai melihatnya, pihak lain secara alami juga melihatnya. Saat mata mereka bertemu, pria itu tidak menunggu Yang Kai mengatakan apapun dan langsung berkata, "Jangan buang waktu. Cepat dan temukan putramu." Begitu suaranya jatuh, dia bergegas melewati seperti embusan angin dan menghilang ke celah. Hanya pada saat inilah Yang Kai menemukan bahwa aula itu dipenuhi dengan void cracks, beberapa panjang dan beberapa pendek, seperti mulut menganga dari binatang buas yang tak terlihat yang ingin menelannya utuh. Yang Kai bingung dengan kata-kata pria ini. Meskipun dia memiliki beberapa istri, dia masih belum memiliki anak. Jadi bagaimana dia bisa memiliki seorang putra? Namun,
Dia memiliki anak angkat yang juga merupakan anggota dari Dragon Rache. Yang Kai mengira selama dia memasuki kuil ilahi, dia akan dapat bertemu dengan bocah kecil itu. Tetapi siapa yang mengira dia akan menghadapi pemandangan yang begitu aneh. Tapi tidak peduli apa. Yang Kai masih peduli dengan kemunculan tiba-tiba seseorang yang persis seperti dia. Jadi dia tidak ragu dan mengikuti sosok itu ke Space Crack. Pada saat berikutnya, dunia terbalik dan dia muncul kembali di aula. Situasi di aula mirip dengan yang dia alami sekarang. Sepertinya itu tidak bergerak sama sekali. Dan masih ada void cracks yang tak terhitung jumlahnya di sekelilingnya. Orang dari sebelumnya juga telah menghilang, menyebabkan alis yang Kai berkerut. Dia jelas memasuki aula tepat setelahnya. Jadi mengapa dia menghilang? Saat dia bingung, fluktuasi tiba-tiba muncul di void crack di dekatnya. Yang Kai menoleh dan melihat sesosok tiba-tiba muncul dari celah. Itu dia. Dia ini tampaknya menderita luka yang lebih serius. Seluruh tubuhnya berlumuran darah emas. Pakaiannya compang camping. Dan wajahnya sepucat kertas saat dia bergegas menuju arah ini. Ekspresi Yang Kai menjadi serius. Ketika dia melihat dia pertama, dia tidak bisa bereaksi tepat waktu. Jadi meskipun dia terkejut, dia tidak terlalu memikirkannya. Dia hanya berpikir bahwa itu adalah ilusi. Tetapi ketika dia kedua ini muncul, dia segera memeriksa pihak lain dan terkejut dengan hasilnya. Itu benar-benar dia. Tidak hanya penampilan dan auranya yang persis sama. Bahkan fluktuasi kekuatan dan divine sense-nya pun tidak berbeda. Di dunia ini, tidak mungkin ada orang yang identik. Bahkan jika mereka kembar, akan ada beberapa perbedaan halus. Tetapi dua dia di depan dan di belakangnya persis sama dengan Yang Kai, dengan pengecualian dari beberapa tahun. Namun, perbedaan penampilan antara beberapa tahun ini jelas tidak sesederhana hanya beberapa tahun. Ketika Yang Kai terbang melalui Four Seasons Land, rasanya seperti 1000 tahun telah berlalu. Kekuatan waktu telah berlalu di tubuhnya selama 1000 tahun, tetapi penampilannya tidak banyak berubah. Jika dia ingin terlihat beberapa tahun lebih tua, itu pasti lebih dari 1000 tahun. Mungkin 2000 tahun. Atau mungkin 3000 tahun. Selain itu, jika seseorang dengan hati-hati membedakan antara dua dia, akan ada sedikit perbedaan dalam penampilan mereka. Yang Kai tidak bisa melakukan apapun padanya. Jadi dia dengan cepat memanggil, "Tunggu." Yang kedua dia berbalik untuk menatapnya dan menyeringai, "Lari. Apakah kamu ingin mati berdiri di sana?" Mendengar dirinya sendiri mengatakan ini, Yang Kai merasa itu sangat aneh. Untuk sesaat, Yang Kai tidak tahu bagaimana harus merespons. Tetapi saat dia ragu-ragu, saat dia menghilang ke celah ruang seperti sebelumnya. Detik berikutnya, dari celah di mana dia kedua telah habis, sesosok muncul, mengenakan jubah ilmiah, anggun dan halus. Siapa lagi selain Wind Monarch? Sebelumnya, Raja Angin telah berulang kali menggunakan esensi darahnya untuk merangsang kemampuan ilahi dari sisa-sisa Kaisar Agung, menyebabkan kerusakan besar pada tubuhnya dan menyebabkan dia tiba-tiba menua dari 30 menjadi seorang lelaki tua kecil. Tapi sekarang setelah mereka bertemu lagi, Wind Monarch benar-benar kembali ke penampilan aslinya, dan auranya kuat. Tidak hanya dia pulih, tetapi auranya bahkan menjadi lebih kuat. Yang Kai terkejut. Agak tidak dapat memahami bagaimana dia melakukannya. Harus diketahui bahwa ketika Raja Angin menggunakan kemampuan ilahi Kaisar Agung, dia telah merusak esensi darahnya sendiri. Kehilangan semacam ini tidak mungkin untuk dipulihkan tanpa meditasi selama ratusan tahun. Bahkan jika artefak Kaisar yang jenius dapat mempersingkat waktu, tidak mungkin untuk pulih begitu cepat. Meskipun dia telah berlari di Four Seasons Land selama 1000 tahun, itu hanya dalam persepsinya. Jadi seharusnya tidak 1000 tahun. Apa-apaan, Yang Kai mengutuk dalam hatinya. Alasan dia mengejar ke tanah 4 musim sendirian dan tidak membiarkan perwujudannya mengikutinya adalah pertama karena dia harus tetap berada di luar untuk menghadapi akibatnya. Dan kedua karena dia percaya diri. Cedera Wind Monarch terlalu besar dan dia sama sekali tidak terluka. Selain itu, ada juga Liu Yan dan Qiongqi di Flowing Time Temple. Raja Angin tidak tahu seberapa kuat Tuan di sini ketika dia masuk tanpa izin di sini. Yang perlu dia lakukan hanyalah memanggil Liu Yan dan Qiongqi dan mereka berdua akan bertarung berdampingan. Bagaimana Raja Angin bisa menolak? Namun,
Situasi saat ini adalah Liu Yan dan Qiongqi tidak terlihat dan dia bahkan tidak bisa merasakan kehadiran mereka. Di sisi lain, Raja Angin seperti harimau yang ganas. Ini sangat berbeda dari apa yang dia bayangkan. Sementara dia memikirkan ini, Raja Angin melihatnya tetapi tidak segera menyerang. Malah tertawa. Dari mana asalmu, Yang Kai? Yang Kai mengerutkan kening tetapi tidak menjawab. Terutama karena dia tidak tahu bagaimana harus merespons. Wind Monarch melanjutkan. Tidak masalah. Tidak masalah siapa yang saya bunuh. Saat dia berbicara, dia mengangkat tangannya dan menamparkan ke arah kepala Yang Kai. Demonic Ki bangkit. Yang Kai berteriak. Dan Mountain River Bell terbang untuk menemuinya secara langsung. Dengan ledakan keras, Mountain River Bell melintas dengan keras dan dikirim terbang kembali. Dada Yang Kai dipenuhi darah. Tetapi sebelum dia bisa pulih, dia melihat Wind Monarch tiba-tiba mengangkat tangannya dan mengeluarkan jam pasir yang sangat indah. Jam pasir tampak biasa-biasa saja. Tetapi ekspresi Yang Kai berubah saat dia secara naluriah merasakan aura berbahaya. Tidak menyadari misteri jam pasir ini dan kekuatan Raja Angin, Yang Kai bahkan lebih bingung dengan situasi di sini. Jadi bagaimana dia bisa diganggu dengannya? Dengan cepat menyingkirkan Mountain River Bell, Yang Kai tidak menunggunya untuk mengaktifkan kekuatan jam pasir ini sebelum sosoknya melintas dan menghilang ke celah ruang di dekatnya. Ketika dia muncul kembali, dia kembali ke aula yang penuh dengan retakan. Seolah-olah semuanya telah kembali ke awal. Menenangkan darah yang mengalir di dadanya, Yang Kai melihat sekeliling dan menunggu. Sesaat kemudian, fluktuasi datang dari salah satu celah dan Yang Kai dengan cepat melihat ke atas. Benar saja. Sesaat kemudian, dia ketiga bergegas keluar. Yang Kai mengerutkan kening ketika dia melihat dia yang ketiga ini. Dia ketiga ini sebenarnya dalam keadaan yang lebih buruk daripada dua sebelumnya. Tetapi penampilannya tidak banyak berubah. Dia tampak berusia 30-an. Tetapi rambutnya memiliki beberapa helai perak. Berapa umurnya? Mengapa bahkan rambutnya putih? Setelah dia ketiga muncul, dia segera bergegas menuju Yang Kai. Tidak memberinya kesempatan untuk berbicara sebelum buru-buru berkata, "Kamu adalah aku juga kamu." Ruang dan waktu di sini sudah dalam kekacauan. Apa yang kamu lihat sekarang tidak jauh dari kamu. Mengerti? Yang Kai tidak tahu apakah dia harus mengangguk atau menggelengkan kepalanya. Bahkan sekarang, dia tidak yakin apakah orang di depannya ini adalah dia atau bukan. Jika ya, apakah itu berarti dia di masa depan dan dia yang sekarang akan bertemu di sini? Namun, jika ruang di sini benar-benar kacau, itu mungkin. Bersambung.